Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan meluangkan waktunya sedikit untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, kali ini saya itu ada tugas mata kuliah retorika untuk menganalisis sebuah buku dengan teori retorika. Beberapa waktu lalu saya sudah membaca buku yang akan saya analisis menggunakan teori retorika. Buku itu adalah ini, karya Kak Ulan Padi yang berjudul R, Raja, Ratu, dan Rahasia. Sebenarnya buku ini rilis pada tahun 2016 dan awalnya sebenarnya cerita ini tuh berawal dari Wattpad dan sudah dibaca 4 juta kali di Wattpad. Dan saya sebenarnya belum membaca versi Wattpad-nya, apakah dari novel ke Wattpad itu ada perbedaan ataupun sama, saya tidak tahu. Jadi saya akan menganalisis yang dari novelnya. Pertama-tama mungkin saya akan menceritakan sedikit sinopsis ataupun alur cerita dari novel ini. Nah, novel ini menceritakan tentang kehidupan ratu yang baru saja ditimpa musibah, yaitu kematian dua orang tuanya, sehingga ia pun tinggal bersama Reon. Reon ini adalah kakak kandung ratu. Namun karena Reon terlampau sibuk, akhirnya ratu pun dititipkan ke sahabat dari dua orang tua mereka, yaitu Tante Mita. Nah, Tante Mita ini merupakan kepala yayasan di sekolahan ratu. Dan Tante Mita ini memiliki seorang anak yang bernama Raja. Raja ini terkenal sebagai sosok yang humoris, tegas, dan bergengsi tinggi. Meskipun begitu, Raja tetaplah cowok remaja kebanyakan yang maniak film horor, hobi bermain basket, dan naksir cewek. Itu jelas pasti. Namun, di balik sifat humorisnya, Raja memiliki trauma masa lalu yang membuatnya sulit untuk mendekati ratu, perempuan yang dia suka meskipun dia tak mengakuinya. Itu karena jelas dari beberapa cerita yang menunjukkan kalau emang Raja ini naksir pada ratu. Nah, mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sinopsis atau alur cerita dari novel ini. Nah, langsung saja kita analisis novel ini menggunakan teori retorika etos. Maksud dari teori etos ini adalah kita menganalisis dari kelebihan novel ataupun buku yang kita baca. Kelebihan pertama itu terdapat di cover. Karena saya pertama itu pernah membaca novel pertama Kak Ulan Padi yang berjudul A, Aku Benci dan Cinta, yang ini. Nah, kalian bisa lihat di covernya itu memiliki kesamaan dengan novel yang kedua, yaitu judul R ini. Nah, kesamaan itu menunjukkan bahwa penulis memiliki konsistensi terhadap cover novel yang ia tulis. Kelebihan kedua itu terdapat pada kata-kata yang ada di novel ini. Dalam novel ini terdapat kata-kata yang menghibur sehingga pembaca tidak bosan saat membaca novel ini. Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan dialog antara para tokoh membuat suasana pembaca merasakan suasana kocak yang ada di novel ini. Setting waktu dan tempat sangat detail diceritakan di novel ini, sehingga para pembaca mudah mengerti alur dari cerita ini dan membuat para pembaca merasakan chemistry di antara para tokoh, atau bisa disebut feel-nya itu dapat. Selanjutnya, para tokohnya pun bisa dibilang menerapkan sikap remaja pada umumnya, di mana sosok Raja dikenal sebagai anak yang humoris, tegas, dan bergengsi tinggi. Tetapi, di balik sikap humorisnya itu, terdapat trauma di masa lalu yang membuat ia sulit untuk mendekati seorang ratu. Nah, karena hal itu membuat para pembaca penasaran apa yang terjadi pada Raja sehingga ia merasakan trauma dan sulit untuk mendekati ratu. Itu termasuk saya. Saat membaca novel ini, saya pun merasa penasaran. Unggulan berikutnya itu ada di alur. Nah, untuk alurnya sendiri bagi saya itu susah ditebak, dan penulis itu juga sangat pintar dalam mengangkat emosi para pembaca saat kita selesai habis membaca novel ini dan mengetahui ending dari cerita ini. Dan yang untuk terakhir ini adalah kesalahan penulisan dari novel ini, yaitu kesalahan penulisan ini itu sangat sedikit sekali sehingga membuat para pembaca ini nyaman dalam membaca novel R ini. Sekian analisis dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya harap semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.